Pemuda ini bernama Song Jin. Dia dikenal sebagai sosok yang kuat dan ditakuti di sekolahnya, di mana Song Jin terlihat akan berkelahi. Hal itu pun disebabkan oleh remaja bernama Hisik yang sudah lama tidak menyukainya, sehingga Hisik pun menghasut remaja dari sekolah lain untuk menyerang Song Jin. Perkelahian itu pun disaksikan oleh sahabatnya bernama Hyun Tae, di mana Hyun Tae ini memiliki kepribadian lemah dan penakut, tidak seperti Song Jin yang dikenal pandai berkelahi dan disegani oleh orang-orang di sekolahnya. Setelah kejadian itu, tanpa diduga, Hisik yang masih merasa kesal kepada Song Jin melampiaskannya kepada Hyun Tae yang terlihat sedang sendiri. Tak berapa lama, Song Jin pun datang dan mendapati Hyun Tae sudah dipukuli oleh Hisik, sehingga Song Jin pun berencana akan membalasnya nanti. Diketahui Hyun Tae dan Song Jin bersahabat sedari kecil dan sangat dekat satu sama lain, di mana Song Jin selalu melindungi sahabatnya itu dan tak segan-segan menghajar orang yang mengganggu Hyun Tae. 야, 형이나 불러 올라. 빨리 진짜 일로 와. Keesokan hari, Hyun Tae dan Song Jin menemukan selembar iklan tarung bebas dengan hadiah uang yang cukup besar, di mana Song Jin yang melihat hal itu pun berniat mengikutinya. Akan tetapi Hyun Tae yang menyadari kalau hal itu berbahaya dan tentu saja ilegal, melarang sahabatnya itu. Di perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan Hisik, di mana Song Jin yang mudah emosi dan mengetahui kalau Hisik menghajar Hyun Tae beberapa waktu yang lalu, tanpa pikir panjang langsung memberikan pelajaran. Tanpa Song Jin sadari bahwa itulah awal dari malapetaka yang nantinya akan terjadi, di mana Hisik yang merasa terhina diperlakukan seperti itu, berniat membalas dendam, segera mencari preman untuk membalasnya. 그래야지 뭐 지 위치를 알지. 아빠는? 잘못했다. Singkat cerita, setelah menghabiskan waktu di rumah Song Jin, kemudian Hyun Tae berpamitan ingin pergi menemui kekasihnya. Sementara itu, Song Jin merasa kesal Hyun Tae lebih memilih kekasihnya daripada bermain bersamanya, pergi sendiri di tempat mereka biasa nongkrong. 뭐 흔치냐? Tanpa diduga, tiba-tiba Hisik bersama seorang preman datang menghampirinya berniat membalas, di mana Hisik yang sudah lama menaruh dendam pun segera menantang Song Jin. Hingga inilah yang terjadi. 잠깐만 여기 있어. Di sisi lain, setelah menemui kekasihnya, Hyun Tae yang merasa bersalah meninggalkan sahabatnya sendiri, bergegas pergi, dan mendapati Song Jin tidak ada di sana. Sehingga Hyun Tae yang khawatir pun segera pergi mencarinya. Sementara itu Song Jin yang telah berhasil mengalahkan Hisik dan kroconya kembali harus berhadapan dengan pria itu, yang kelihatan cukup tangguh. Di saat Song Jin hampir berhasil mengalahkan pria itu, tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan serangan dari pria berbadan kekar. Hingga terjadilah pertarungan yang sesungguhnya. Tak berapa lama, Hyun Tae berhasil menemukan keberadaan Song Jin dan mengetahuinya telah babak belur dihajar oleh pria kekar itu, di mana Hyun Tae pun hanya ketakutan bersembunyi melihat sahabatnya itu dihajar habis-habisan. Cuma bisa menyalahkan dirinya sendiri dan merasa
dirinya seperti seorang pengecut yang tak berguna. 가자. 아리 씨. Kemudian Songjin mencoba menghubungi sahabatnya itu untuk meminta bantuan, di mana Hyuntae yang merasa bersalah tentu saja tak kuasa menampakkan dirinya di hadapan Songjin yang terlihat tak berdaya. Setelah kejadian itu, persahabatan mereka pun mulai renggang, di mana Hyuntae perlahan menghindari Songjin. Bahkan, ia pun mengabaikan telepon darinya, hingga Songjin yang menyadari hal itu segera menemui Hyuntae. Akan tetapi, ia hanya mengucapkan kata akan membuktikan siapa dirinya, yang tentu saja membuat Songjin bingung dibuatnya. Singkat waktu, Hyuntae yang terus dihantui rasa bersalah pun mengambil tindakan nekat, mendatangi sebuah tempat tarung bebas, di mana pertandingan itu diselenggarakan oleh seorang pria bernama Kim Bang. Dan akhirnya tibalah waktunya Hyuntae bertanding. Hingga inilah yang terjadi. 신세계예요. 실제로 된 적 있었어. 죽여버릴 적 있어요. Tanpa diduga, dengan ambisi yang kuat untuk membuktikan kepada sahabatnya, akhirnya Hyuntae berhasil mengalahkan pria itu. Semua orang pun tampak kagum dibuatnya, tak terkecuali Kim Bang yang menyaksikan pertandingan tersebut. Kim Bang yang menyadari Hyuntae memiliki bakat bertarung memintanya bekerja sama. Hal itu pun disetujui oleh Hyuntae, di mana Hyuntae pun akan terus bertarung mengasah kemampuannya, sementara Kim Bang yang akan menjadi pendamping sekaligus pelatih. Di sisi lain, Songjin merasa penyebab persahabatan mereka hancur dikarenakan kejadian sebelumnya, di mana ia pun dengan penuh amarah segera mencari keberadaan Hisi. Hingga di tengah perjalanan secara kebetulan, ia melihat anak buah Hisi. Dan inilah yang terjadi. Hisik yang mengetahui keroconya dihajar oleh Songjin berencana akan membalasnya, di mana tanpa Songjin sadari bahwa semua itu akan menimbulkan sebuah masalah baru. Dan benar saja, keesokan hari Hisik mendatangi Hyuntae memberikan perhitungan. Hyuntae yang tidak mengetahui permasalahannya pun hanya dia menerima pukulan itu, di mana ia masih belum mau menunjukkan kemampuan bertarungnya dan merasa masih perlu banyak berlatih. Di sisi lain, Songjin menemukan seorang wanita cantik bernama Yejin yang terlihat ingin menaruh sebuah surat di bangkunya, di mana wanita itu pun beralasan kalau ia diminta oleh guru untuk menemani Songjin yang terlihat selalu menyendiri, hingga terjalinlah kedekatan antara mereka berdua. 그건 안 되지. 같은 밴드 붙인 동. 너도 마신다고? 그럼. 씨발 라면 먹을 걸. Sementara itu, Hyuntae dan Kim Bang mendatangi arena tarung bebas yang diselenggarakan oleh temannya Kim Bang. Hadiahnya pun sangatlah besar. Diketahui lawan Hyuntae kali ini tidak bisa dianggap remeh, di mana akhirnya Hyuntae harus menghadapi pria itu yang terlihat meremehkannya. Hingga inilah yang terjadi. 어, 뭐야? 꼬마, 방금 이건 이렇게 하는 거야. 이렇게. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Hyuntae berhasil mengalahkan pria itu, di mana mereka yang menyaksikannya pun seakan tak percaya melihat kemampuan Hyuntae. Pria yang digadang-gadang kuat dan tak terkalahkan itu terlihat lemas tak berdaya. Sementara itu, hubungan Songjin dan Yejin semakin dekat kian hari, dan mereka pun berencana akan pergi menonton bioskop. Akan tetapi, saat mereka sedang menunggu bus, Songjin mendapat kabar dari Hyuntae,
yang ingin bertemu, di mana Songjin rela membatalkan pergi bersama Yejin dan memilih menemui sahabatnya itu. Sesampai di sebuah warnet, Hyuntae terlihat sedang bermain game, di mana Songjin yang merasa senang itu pun segera mengajaknya bermain di rumahnya. Akan tetapi Hyuntae masih diam sembari mengatakan kalau ia akan secepatnya membuktikan kepada Songjin. 아, 뭐라는 거야? 내가 보여준다 했잖아. 아, 나 필요 없고. Hal itu pun membuat Songjin salah paham, di mana ia beranggapan kalau Hyuntae menjauhinya selama ini, dikarenakan ia kalah berkelahi waktu itu. Sehingga dengan perasaan kesal, Songjin pun segera pergi dari sana, mencari Hisik untuk membuat perhitungan. Sementara itu, Hyuntae dan Gimbang terlihat berada di sebuah tarung bebas untuk lebih mengasah kemampuan Hyuntae, di mana kali ini mereka berdua akan bersama menghadapi lawan mereka, yang tentu saja lawannya pun semakin sulit. 괜찮은데 형은 괜찮아요? 진짜 몰랐어. Saat malam tiba, pria itu mendatangi Hisik untuk meminta tolong meminjam uang. Akan tetapi, ia pun menolak dengan alasan tidak mempunyai uang. Tak berapa lama, Songjin berhasil menemukan keberadaan Hisik, di mana Songjin yang sudah terbakar emosi pun tanpa basa-basi menghajar Hisik secara membabi buta. Setelah dihajar habis-habisan, Hisik yang merasa terhina pun segera menghubungi preman tersebut, meminta tolong untuk membalaskan dendamnya, dan berjanji akan memberikan upah yang cukup besar. 나 아마리 온대? Keesokan hari, Hisik berniat menghajar Hyuntae untuk membuat Songjin marah. Akan tetapi salah satu temannya menjelaskan kalau belakangan ini Hyuntae tidak pernah lagi bergaul dengan Songjin, melainkan seorang wanita, yang tak lain adalah Yejin. Sementara itu, Songjin terlihat menunggu kedatangan Yejin, di mana mereka berdua berencana menghabiskan waktu menonton bioskop. Akan tetapi tiba-tiba Hisik menghubunginya kalau sekarang ia telah menyuruh seseorang untuk menghajar Yejin. Mengetahui orang terdekatnya menjadi korban, Songjin pun terlihat sangat marah, di mana mereka pun akan kembali bertarung menentukan tempat dan waktu. Tak lama setelah itu, benar saja Yejin datang dalam keadaan penuh luka, membuat Songjin pun merasa bersalah. 아니 오다가 이 옆에서 Singkat cerita, pria itu bersama temannya bersiap akan menuju lokasi pertarungan. Akan tetapi ia meminta si teman pergi duluan, sementara ia akan menyelesaikan pekerjaannya dahulu, di mana akhirnya kita mengetahui seberapa kuat dan brutal pria kekar itu, dan tentu saja ia tidak bisa dianggap remeh. 가자. Berlokasikan di sebuah bangunan terbengkalai, Songjin pun telah datang seorang diri, sementara Hisik bersama temannya telah bersiap-siap, dan tentu saja pria kekar itu akan membantunya berkelahi. Songjin menyadari ia tidak akan menang melawan mereka, memohon kepada Hisik untuk jangan pernah mengganggu orang-orang terdekatnya, dan ia pun akan membiarkan dirinya dihajar oleh Hisik, asalkan semua permasalahan antara mereka bisa selesai. Sehingga inilah yang terjadi. 너 이게 다야? 똑해서 서울대 갈 사람이 내가 이 신발놈아! Tak berapa lama, akhirnya Hyuntae datang menunjukkan dirinya yang sesungguhnya, di mana Hisik dan teman-temannya pun terlihat meremehkan kemampuannya, di mana mereka tidak menyadari kalau Hyuntae sekarang bukanlah yang dulu mereka bully. Dan inilah yang terjadi. Di tengah perkelahian itu, tiba-tiba datang Gimbang membantu, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Melihat Hyuntae cukup kewalahan menghadapi pria itu, Gimbang berusaha membantu. Namun sial, tiba-tiba si kekar langsung menyerangnya, membuat pergelangan tangannya pun patah.
Di mana kita harus mengakui kalau si kekar memanglah sangat kuat dan bukanlah lawan yang mudah untuk mereka. Hal itu pun dibuktikan dengan kemampuannya yang sangat brutal dalam berkelahi. Namun sisi baiknya, Hyuntae berhasil membuktikan kepada Songjin kalau ia bukanlah pecundang. Dan untungnya setelah kejadian itu, mereka berdua pun berbaikan dan kembali bersahabat. 수가 없네. 나 진짜. 싸워야 했던 것은 희식이도